Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, saya doakan semoga para sahabat-sahabatku semua senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, diberikan keselamatan, panjang umur, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku, jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak telah mensupport perkembangan channel saya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan para sahabat-sahabatku dan para sedulur semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku, pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang menarik. Kita akan mencoba mengulas seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ini suka bercanda atau kalau orang Jawa bilang tuh bodor. Bodor itu adalah orang yang suka bergurau. Keseharian beliau itu adalah orang yang suka bergurau. Tetapi beliau itu adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika ada beliau maka Rasulullah ini merasa sangat terhibur sehingga beliau bisa tersenyum. Sahabat Rasulullah ini bernama Nu'aiman bin Amru. Jadi Nu'aiman bin Amru itu adalah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan Bani Ansor, orang terdekat dari Rasulullah, karena beliau ini adalah seorang mujahid juga. Jadi beliau ini pernah mengikuti pertempuran Badar. Barang siapa yang sudah mengikuti pertempuran Badar, maka niscaya segala macam bentuk dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah nanti akan ditempatkan di tempat yang layak, yaitu bisa masuk ke surga. Tetapi beliau ini sahabat yang memiliki sifat yang sangat aneh, yaitu orangnya itu suka bercanda, atau bahkan kalau zaman sekarang itu kita bisa kenal yang namanya ngeprank ya. Jadi zaman dulu sudah ada ini yang namanya ngeprank. Nu'aiman bin Amru ini hobinya ngeprank, bahkan tidak tanggung-tanggung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga diprank oleh Nu'aiman bin Amru ini, masya Allah. Kelakuannya ini luar biasa sekali. Tetapi hal tersebut tidak membuat sang Baginda marah, tetapi justru sangat terhibur, karena memang itu kelembutan hati dari seorang Nabi Allah Muhammad SAW. Nu'aiman bin Amru ini adalah seorang sahabat yang dulunya itu agak nakal karena pernah diketahui minum khamr, kemudian diadili, kemudian dia dihukum. Rasulullah itu memerintahkan untuk menghukum cambuk. Satu kali namun tidak juga jera. Beberapa kali juga tetap begitu dihukum juga tidak juga jera dan melakukan perbuatan yang sama. Sehingga ada sahabat yang jengkel pada saat itu kepada Nu'aiman bin Amru, sehingga celakalah engkau wahai Nu'aiman bin Amru, engkau telah memainkan Rasulullah SAW. Begitu mendengar hal tersebut, maka Rasulullah segera menghentikan atau menyetop sahabat tersebut. Janganlah engkau mencela Nu'aiman bin Amru. Kenapa? Karena Nu'aiman bin Amru ini adalah orang yang mencintai Allah dan orang yang mencintai Rasulullah dan juga dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nu'aiman bin Amru ini adalah sahabat Nabi yang memang agak nakal, sifatnya aneh, tetapi juga dicintai oleh Rasulullah gitu. Bahkan ada yang meriwayatkan juga bahwa Nu'aiman bin Amru ini kelak menurut Rasulullah SAW itu akan masuk surga dengan keadaan yang tertawa. Bagaimanakah kisahnya tentang Nu'aiman bin Amru? Berikut saya rangkum ulasannya. Yang pertama, sikap yang dilakukan oleh Nu'aiman bin Amru ini adalah beliau ini ngeprank Rasulullah SAW. Rasulullah diprank atau dikerjain oleh Nu'aiman bin Amru. Jadi dikisahkan pada suatu hari itu ada seorang yang sedang menjual madu. Jadi pada saat itu ada seorang yang sedang menjual madu, namun madu yang dijual itu tidak juga laku. Orang ini sudah berkeliling ke Madinah kemanapun untuk menjual madunya, namun belum juga laku, sehingga bertemulah ia dengan Nu'aiman bin Amru. Kemudian Nu'aiman bin Amru berkata kepada orang tersebut, saya akan membeli madu yang engkau jual. Jadi waktu itu madunya itu satu kendi madu dibelilah oleh Nu'aiman bin Amru. Diajaklah ke rumah Rasulullah SAW, tukang madu tersebut. Kemudian Nu'aiman bin Amru berkata kepada tukang madu tersebut bahwa engkau tunggulah di sini sebentar, saya akan menyerahkan madu ini kepada orang yang di dalam rumah tersebut. Engkau tunggulah di sini, nanti orang yang di dalam rumah tersebut akan keluar sambil memberikan uang untuk membayar madu tersebut. Orang tersebut menurut, dan kemudian Nu'aiman bin Amru membawa madu satu kendi tersebut dan masuk ke dalam rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasulullah itu seperti biasa sering didatangi oleh para sahabat. Jadi ketika datangnya Nu'aiman bin Amru, kemudian berkatalah Nu'aiman bin Amru kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengerti dan saya tahu bahwa engkau itu suka sekali terhadap madu, maka saya memberikan hadiah ini kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Nu'aiman bin Amru menyerahkan madu tersebut kepada Rasulullah sambil tersenyum sendiri gitu, seperti itu. Dan seperti kebiasaan Rasulullah, maka setiap mendapatkan hadiah, maka Rasulullah selalu membaginya dengan sahabat-sahabat yang lain gitu kan. Pada saat itu misalkan ada sahabat yang sedang ada di rumahnya beliau, maka beliau selalu membaginya dengan
sahabat yang lain. Nu'aiman bin Amru berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya permisi dulu. Kebetulan saya ada keperluan sebentar." Setelah memberikan hadiah tersebut kepada Rasulullah, kemudian Nu'aiman bin Amru itu pergi dan menghampiri lagi pedagang yang penjual madu itu. Kemudian berkatalah Nu'aiman bin Amru kepada pedagang tersebut, "Saya sudah menyerahkannya kepada yang punya rumah, engkau tunggulah di sini. Nanti yang punya rumah itu akan keluar membawa uang dan akan membayar seberapa harga yang engkau jual madu ini," gitu kan. Sementara itu saya ada keperluan dulu sebentar, saya akan pergi. "Oh jadi baiklah, terima kasih," gitu. Akhirnya Nu'aiman bin Amru pergi, pedagang itu menunggu di depan rumah Rasulullah. Sambil menunggu sekian lama, tapi yang punya rumah tidak juga keluar. Akhirnya pedagang tersebut itu mengetuk pintu rumah Rasulullah dan berkata bahwa untuk menagih bayaran uang madu tadi gitu. Begitu ada yang nagih, maka Rasulullah segera tersadar bahwa itu adalah pekerjaan dari Nu'aiman bin Amru, sehingga Rasulullah membayar madu tersebut. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa segeralah patungan sahabat itu untuk membayar madu yang tadi udah diminum tadi, udah dimakan tadi gitu. Masya Allah, ini kerjaan Nu'aiman bin Amru itu ngeprank Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada keesokan harinya Rasulullah bertemu dengan Nu'aiman bin Amru. Kemudian Rasulullah berkata kepada Nu'aiman bin Amru, "Wahai Nu'aiman bin Amru, perbuatan apakah yang engkau telah lakukan kepada nabimu, wahai Nu'aiman bin Amru?" gitu. Sambil tersenyum Rasulullah begitu. Kemudian Nu'aiman bin Amru berkata kepada Rasulullah, menjawab pertanyaan tadi, "Ya Rasulullah, saya itu sebenarnya ingin memberikan hadiah kepada engkau ya Rasulullah. Tetapi bagaimana caranya? Karena saya tahu engkau adalah suka sekali terhadap madu, tetapi saya tidak punya uang untuk beli madu. Maka saya hanya bisa mengantarkan pedagang madu kepada engkau." Jadi seperti itu, sambil tersenyum. Jadi Rasulullah tidak marah pada saat di prank itu. Justru itu kelembutan hati seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pernah dikisahkan lagi, yang kedua itu adalah kisah tentang sate unta. Ya. Jadi sate unta itu bagaimana kisahnya? Itu dikisahkan itu Rasulullah SAW itu didatangi oleh Ashraf. Ashraf itu apa? Ashraf itu adalah delegasi atau duta besar dari negara-negara yang ada di luar Arab Saudi atau di luar Madinah. Negara itu ingin tahu secara detail tentang agama Islam. Maka berkunjunglah duta besar itu dari negara lain itu untuk menemui Rasulullah di rumahnya. Kemudian dengan mengendarai unta yang sangat mewah, karena sebagai seorang duta besar negara lain, mereka itu datang menuju rumah Rasulullah. Kemudian untanya itu ditambatkanlah di dekat rumah Rasulullah. Pada saat itu karena memang ada acara resmi, yaitu acara tentang pengenalan Islam, sehingga pada saat itu rumah Rasulullah itu dijaga oleh para pembesar-pembesar kaum muslimin. Itu salah satunya orang-orang yang memang sangat dihormati dan orang-orang yang sangat tangguh pada saat itu. Pada saat itu ada 4 orang yang tangguh, salah satunya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah yang memang beliau adalah seorang yang sangat pemberani. Kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang panglima tempur juga yang sangat pemberani. Kemudian ada juga Umar bin Khattab. Jadi ada 4 sahabat yang luar biasa sangat tangguh pada saat itu menjaga rumah Rasulullah, karena ada acara resmi yaitu pengenalan Islam kepada orang-orang yang berada di luar negara Madinah gitu. Kemudian ketika 4 orang itu sedang berjaga, kemudian tamunya itu dipersilakan masuk ke dalam rumah Rasulullah dan bertanya tentang seputar Islam, bagaimana nilai-nilai Islam itu, bagaimana sejarah Islam, bagaimana kemuliaan Islam, agamanya seperti apa. Jadi ada semacam interaksi tanya jawab di dalam dan mereka itu menunggu di luar gitu. Jadi 4 sahabat ini menunggu di luar. Beberapa saat kemudian tiba-tiba datanglah Nu'aiman bin Amru menghampiri mereka berempat tadi yang sedang berbincang-bincang. Kemudian Nu'aiman bin Amru ini sengaja duduk di antara mereka gitu. Dia duduk bersebelahan dengan Sayyidina Hamzah. Karena tahu sifat Nu'aiman bin Amru, orang dari Bani Ansor ini yang memang suka bercanda, maka pada saat itu niatan dari Sayyidina Hamzah itu karena memang ingin mencairkan suasana sehingga mengajak bercanda kepada Nu'aiman bin Amru. Sayyidina Hamzah berkata, "Wahai Nu'aiman, ada apa ya Sayyidina Hamzah? Itu lihat onta yang ada di sana, onta yang milik orang dari luar negara Madinah ini, itu adalah onta yang sangat bagus, sangat gemuk, itu sangat berisi, sangat mewah, itu sepertinya enak kalau dimasak." Kemudian langsung disaut oleh Nu'aiman bin Amru, "Betul sekali wahai Sayyidina Hamzah, itu sepertinya kalau di sate itu enak sekali, kita udah lama nih nggak makan sate," begitu kata Nu'aiman bin Amru. Kemudian Sayyidina Hamzah sengaja bercanda gitu, "Apakah engkau berani wahai Nu'aiman?" gitu. Kemudian Nu'aiman bin Amru berkata lagi, menjawab lagi kepada Sayyidina Hamzah, "Ya kalau saya sih berani saja, asalkan kalian semua tidak melaporkannya kepada Rasulullah SAW gitu. Saya sih berani aja," gitu, kata
Nuaiman. Jadi akhirnya singkat kata pembicaraan bercanda itu diakhiri dengan gelak tawa dari mereka berempat. Itu dianggapnya sebuah bercanda gitu kan, karena tahu bahwa Nuaiman bin Amr ini adalah orang yang suka bercanda. Beberapa saat kemudian ketika mereka sedang asik membahas tentang hal yang lain tentang seputar agama Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Hamzah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Umar itu sedang membahas tentang permasalahan yang lain. Mereka lengah tidak memperhatikan unta tersebut. Tiba-tiba salah satu dari mereka itu menunjuk pada unta tersebut yang sudah terpisah antara tubuhnya dengan kepalanya. Kemudian Nuaiman bin Amr ini menghampiri mereka sembari berkata bahwa, wahai Sayyidina Hamzah, saya sudah potong unta tersebut. Jika Rasulullah SAW mencari saya, tolong jangan kasih tahu di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, kita bisa nyate bareng gitu unta tersebut. Setelah berkata demikian, belum juga dijawab, Nuaiman bin Amr langsung lari kabur. Dia lari sejadi-jadinya, lari begitu kencang, lari begitu jauh sampai akhirnya dia itu sampai hampir keluar dari daerah kota Madinah. Jadi mereka itu kan bingung begitu, Masya Allah itu kan para orang-orang tangguh kaum muslimin. Ada Sayyidina Hamzah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah itu bertanya sementara mereka berempat tidak bisa menjaga tamu Rasulullah, itu mereka harus berkata apa? Dan betul saja baru juga mereka berpikir demikian, tiba-tiba sang tamu ini akhirnya bermisi untuk hendak pulang. Begitu hendak pulang, akhirnya mau menghampiri untanya, tiba-tiba langsung tamunya ini berteriak, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, lihat untaku, untaku, untaku. Apa yang terjadi dengan untaku gitu. Jadi begitu melihat langsung astagfirullahaladzim, untanya sudah dalam keadaan begitu, maka Rasulullah autofokus langsung pandangan mata beliau tertuju kepada 4 sahabat tersebut. Jadi begitu saling memandang, mereka itu nggak bisa berkata apa-apa. Jadi cuma hanya berkata satu kata, Nuaiman ya Rasulullah. Jadi itu pekerjaan Nuaiman. Kemudian karena memang sudah merasa nggak enak, agar Islam tetap, marwah agama Islam itu tetap baik di mata orang-orang dari negara lain, maka Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, bersedekahlah engkau, gantikanlah unta itu dengan unta yang baru dan dilebihkan dengan harta 2 kali lipat, sehingga nama Islam tetap terjaga dengan baik di mata orang lain. Akhirnya Umar bin Khattab bersedekah, kemudian menggantikan unta tersebut dan memberikan sejumlah harta senilai hampir 2 kali lipat dari yang dirugikan oleh tamu Rasulullah tersebut, sehingga sang tamu ini merasa senang, tidak kembali merasa kecewa. Setelah itu akhirnya permisi pulang dengan menggunakan unta yang baru. Setelah itu Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, sekarang kita harus mencari Nuaiman bin Amr itu ada di mana. Mari kita cari. Mereka mengejar Nuaiman bin Amr karena memang seorang nabi tahu larinya kemana. Intuisi seorang nabi tidak bisa dibohongi, sehingga kemanapun Nuaiman bin Amr itu lari, Rasulullah tahu mau kemana, mau belok ke kanan, mau belok ke kiri, sehingga walaupun itu berada jauh di pelosok dan sudah berbelok-belok di luar kota Madinah, itu Rasulullah tahu, sehingga rombongan mereka itu mencoba untuk mengejar Nuaiman bin Amr. Nuaiman bin Amr terus berlari tanpa berhenti dan sangat jauh sekali, belok kanan, belok kiri, dan sengaja tidak melewati jalan yang besar, karena kan itu jalan yang mudah ditempuh oleh orang. Dia sengaja belok ke kanan yang agak sempit-sempit terpelosok. Lalu sampailah ke sebuah daerah di mana ia melihat ada seorang sahabat Nabi juga yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Jadi Al-Miqdad bin Al-Aswad ini adalah seorang sahabat yang juga pernah ikut pada pertempuran Badar. Pada saat itu sahabat Nabi Al-Miqdad ini sedang menggali sumur, sedang asik menggali sumur. Kemudian datanglah Nuaiman bin Amr, langsung menghampiri Al-Miqdad ini dan langsung memuji-muji, wahai Al-Miqdad, engkau adalah seorang pahlawan, engkau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah ikut dalam pertempuran Badar. Barang siapa yang telah ikut pertempuran Badar, maka niscaya segala macam dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya akan bisa masuk surga tanpa hisab. Dan engkau adalah salah satu orang yang mendapatkan kemuliaan itu, wahai Al-Miqdad. Kemudian Al-Miqdad menjawab, wahai Nuaiman bin Amr, bukan hanya saya yang ikut pertempuran Baghdad, tapi engkau juga, bahkan engkau itu lebih dekat dengan Rasulullah. Langsung saja, sebenarnya ada apa ini? Tumben gak biasanya engkau memuji saya seperti ini. Begitu. Jadi dia tahu bahwa Nuaiman bin Amr ini memuji Al-Miqdad ini ada maunya gitu. Kemudian Nuaiman berkata, engkau sangat cerdas wahai sahabatku Al-Miqdad. Saya ini sekarang sedang dikejar-kejar oleh orang-orang gitu. Maka tolonglah saya wahai Al-Miqdad. Tolonglah saya ingin bersembunyi. Boleh nggak saya bersembunyi di bawah sumur tersebut? Gitu. Seperti itu, meminta kepada sahabat yang bernama Al-Miqdad tersebut. Al-Miqdad berkata, sebenarnya ada apa? Wahai sahabat Nuaiman bin Amr, ada apakah gerangan yang membuat
engkau sampai dikejar-kejar oleh banyak orang? Ceritanya panjang, yang penting saya mau bersembunyi dulu, boleh nggak? Kemudian Al-Miqdad berkata, selagi engkau adalah sahabat Rasulullah, orang terdekat Rasulullah, maka sudah kewajiban saya untuk menolong dan melindungimu. Silahkan engkau masuk ke dalam sumur yang sudah saya buat ini. Kemudian akhirnya masuklah Nuaiman bin Amru ke sumur yang sudah Al-Miqdad tadi buat. Kemudian beberapa saat kemudian dia muncul lagi, kepalanya muncul lagi. Wahai Al-Miqdad, ada apa? Kau muncul lagi? Gitu. Dia bertanya begitu kepada Nuaiman bin Amru. Kemudian Nuaiman bin Amru berkata, berjanjilah wahai Al-Miqdad, siapapun yang akan menanyakan saya, maka engkau jangan memberitahu saya bahwa saya ada di dalam sumur tersebut. Ya, saya berjanji, gitu kata Al-Miqdad ini kepada Nuaiman. Sekalipun Rasulullah yang bertanya, wahai Al-Miqdad. Kemudian Al-Miqdad berkata, loh kenapa sekalipun Rasulullah, bukankah ini tempat yang jauh, nggak mungkin Rasulullah ke sini. Pikiran Al-Miqdad seperti itu, sehingga Al-Miqdad hanya berkata iya, seperti itu. Akhirnya masuk lagi, bersembunyilah di dalam sumur tersebut. Beberapa menit kemudian, benar saja Rasulullah SAW dan rombongan datang ke tempat tersebut. Begitu melihat Rasulullah datang, maka sahabat Al-Miqdad ini kaget. Rasulullah ada keperluan apa? Kok tumben tidak biasanya beliau ini masuk mengunjungi daerah terpencil yang pemukiman yang ada di luar kota Madinah tersebut gitu. Kemudian langsung menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, ada apakah gerangan sehingga engkau berkenan berkunjung kemari? Kemudian Rasulullah berkata kepada Al-Miqdad, wahai Al-Miqdad, apakah engkau melihat Nuaiman bin Amru berlari ke daerah sini? Gitu. Begitu mendengar jawaban tersebut, Al-Miqdad serba bingung. Satu sisi dia sudah berjanji bahwa tidak akan menyampaikan kepada siapapun, sisi yang lain yang bertanya itu Rasulullah gitu, urusan Allah. Tidak mungkin dia tidak bersifat berbohong kepada Rasulullah. Maka kecerdasan sahabat Nabi ini yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad ini, matanya itu tidak melihat, tetapi telunjuknya ini menunjuk ke dalam sumur tersebut. Cuman begini doang gitu. Jadi begitu Rasulullah langsung mengerti, sehingga akhirnya Rasulullah turun, kemudian dibukalah sumur tersebut hingga muncullah Nuaiman bin Amru. Kemudian berkatalah Rasulullah, wahai Nuaiman bin Amru, engkau benar-benar telah membuat saya malu di hadapan orang lain, wahai Nuaiman. Kemudian Nuaiman berkata lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan saya yang menyuruh, tetapi salah seorang di antara orang-orang yang mengejar saya yang bersama engkau sekarang ini. Gitu. Nuaiman berkata demikian sehingga Rasulullah kaget. Rasulullah otomatis melihat kepada 4 orang tersebut, yaitu Sayyidina Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Umar bin Khattab. Jadi begitu sedang melihat ke arah 4 orang tersebut, 4 orang itu nggak bisa ngomong karena tahu yang tadi bercanda itu adalah Sayyidina Hamzah. Sangat menghormati sekali kepada Sayyidina Hamzah. Tidak mungkin salah satunya itu mengatakan bahwa ini Sayyidina Hamzah yang berkata demikian. Begitu Rasulullah melihat mereka tertunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba di saat yang lengah tersebut, Nuaiman bin Amru ini kabur gitu. Kemudian salah satu dari mereka itu berkata, ya Rasulullah, lihatlah Nuaiman bin Amru sudah tidak ada. Begitu dilihat lagi, betul sekali Nuaiman bin Amru sudah kabur lagi, berlari lagi. Inilah Nuaiman bin Amru adalah sahabat Nabi yang kocak, yang lucu, yang suka bercanda, tapi bercandanya Masya Allah ini kadangkala di luar batas gitu. Para sahabatku, kisah yang ketiga yaitu Nuaiman bin Amru ini pernah diriwayatkan, itu dikisahkan bahwa Nuaiman bin Amru ini pernah menjual temannya di pasar. Jadi bagaimana kisahnya? Abu Bakar As-Siddiq itu hendak berdagang ke negeri Syam. Jadi berdagang itu kebiasaan orang-orang Madinah pada saat itu. Mereka itu pergi ke negeri Syam untuk ngulak barang dagangan. Jadi biasanya mereka itu membeli barang-barang yang ada di negeri Syam, kemudian menjualnya di kota Madinah, karena negeri Syam itu adalah negeri adikuasa pada saat itu. Semua barang-barang yang dibutuhkan, entah itu kebutuhan sehari-hari, entah itu apapun, itu lengkap ada di sana, sehingga harganya pun juga mungkin lebih terjangkau daripada kota Madinah, sehingga mereka mengambil keuntungan atau selisih ketika dalam perdagangan tersebut. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya hendak berdagang ke negeri Syam. Saya mohon izin hendak mengajak 2 orang sahabat. Sahabat siapakah yang hendak engkau ajak? Begitu. Kemudian Abu Bakar berkata, yang pertama saya hendak mengajak sahabat yang bernama Su'aibid bin Harmalah. Kemudian Rasulullah berkata, wah, kalau Su'aibid bin Harmalah itu adalah orang yang amanah, dia orang yang jujur, dan dia orang yang memang bekerja dengan sangat baik. Silahkan engkau ajak, itu mungkin akan lebih membantu perdagangan engkau di sana, wahai Abu Bakar, gitu. Seperti itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar. Kemudian yang kedua siapa, wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar berkata bahwa yang kedua itu adalah Nuaiman bin Amru. Begitu menyebut nama Nuaiman bin Amru, maka Rasulullah langsung bingung. Ya Abu Bakar, apakah engkau nggak salah ingin mengajak Nuaiman bin Amru?
dia itu adalah orang yang suka bercanda, dia itu adalah orang yang suka ngeprank. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, biar saya nggak suntuk, nggak jenuh dalam berdagang, biar ada hiburan gitu. Nuaiman bin Amr ini tujuannya untuk menghibur gitu. Jadi ya sudah, jika demikian silahkan engkau ajak mereka, ya Abu Bakar, hati-hati di jalan. Kemudian diajaklah kedua sahabat ini, sehingga rombongan Abu Bakar yang pada saat itu sudah beberapa orang memiliki tugas masing-masing. Sesampainya di negeri Syam ya, kemudian dibagilah tugas masing-masing. Si Fulan bin Fulan itu tugasnya untuk ngulak atau mencari barang dagangan berupa tasbih misalkan. Kemudian si Fulan bin Fulan itu berupa kurma, mencari dagangan berupa kurma. Si Fulan bin Fulan itu mencari barang dagangan berupa permadani, berupa karpet dan sebagainya. Abu Bakar bertanya kepada Su'aibid bin Harmalah ini, wahai Su'aibid bin Harmalah, pekerjaan apa yang engkau inginkan gitu. Kemudian Su'aibid menjawab, ya Abu Bakar, saya manut apapun pekerjaan yang kau tugaskan kepada saya, insya Allah saya akan jalankan dengan baik. Ya sudah, wahai Su'aibid bin Harmalah, karena engkau itu adalah orang yang sangat amanah, engkau itu adalah orang yang sangat jujur, maka engkau saya tugaskan untuk menjaga makanan perbekalan ya. Ini perbekalan untuk seluruh rombongan, ini engkau yang menjaga. Gitu. Engkau harus jaga dengan baik, agar nanti saatnya kita makan itu kita bisa makan bersama-sama. Kemudian Nuaiman bin Amr bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau saya tugasnya apa? Nuaiman bin Amr bertanya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjawab, wahai Nuaiman bin Amr, kamu mau ngapain, ngapain terserah engkau, yang penting kau ikut saya, terserah. Jadi bebas tugas. Nuaiman bin Amr itu bebas, karena Abu Bakar tahu kalau toh Nuaiman bin Amr ini diberikan tugas, takut akan berbuat hal-hal yang memang akan membuat kekacauan gitu, tidak sesuai dengan rencana awal. Makanya udah, mereka akhirnya menjalankan tugasnya masing-masing. Ada yang mencari perabotan-perabotan yang dibutuhkan, yang hendak dibeli atau diulak, yang ulak nanti akan dijual lagi di Madinah. Abu Bakar juga sama, waktu itu sedang pergi mencari barang-barang dagangannya. Tinggallah pada saat itu Nuaiman bin Amr dengan Su'aibid bin Harmalah. Kemudian Nuaiman bin Amr ini merasa lapar gitu, karena ketika ikut Abu Bakar ini tidak diberikan uang untuk beli makanan, karena kan belum saatnya makan juga, karena yang lain belum pada datang, tapi keburu lapar dulu Nuaiman bin Amr ini. Kemudian akhirnya Nuaiman bin Amr ini berkata kepada sahabatnya, yaitu Su'aibid bin Harmalah, wahai Su'aibid bin Harmalah, saya ini sedang lapar. Ini waktu sudah menunjukkan siang, dari pagi saya belum makan ini, perut saya lapar, maka berilah saya sepotong roti, karena saya sangat lapar. Kemudian Su'aibid bin Harmalah menjawab, wahai sahabat Nuaiman bin Amr, saya ini mendapatkan amanah dari Abu Bakar itu untuk menjaga perbekalan ini gitu. Jadi mohon tunggulah sebentar sampai Abu Bakar itu datang, nanti kita minta izin kepada Abu Bakar, nanti kita bisa makan bersama. Begitu kata Su'aibid bin Harmalah. Berilah saya sepotong roti, kalau tidak maka saya akan bikin masalah dengan engkau. Awas, nanti engkau akan saya prank gitu, akan saya kerjain. Begitu mendengar ucapan begitu, maka Su'aibid bin Harmalah itu bingung, karena dia tahu bahwa Nuaiman bin Amr ini kalau sudah ngeprank, kalau sudah bercanda itu udah kelewatan. Jangankan dia, Rasulullah SAW aja itu masih juga dikerjain oleh Nuaiman ini. Makanya dia bingung, tetapi akhirnya dia berpikir karena dia adalah seorang yang amanah, maka mohon maaf wahai sahabatku Nuaiman, tunggulah sebentar, saya tidak bisa memberikan makanan ini. Ya sudah, kalau begitu awas, saya akan membuat perhitungan dengan engkau wahai Su'aibid, engkau sendiri yang meminta. Kemudian pergilah Nuaiman bin Amr ini ke pasar ya, ke pasar. Kemudian di daerah orang yang menjual hamba sahaya, ada hamba sahaya dengan harga sekian, harga sekian, harga sekian. Kemudian mempromosikan di situ, berkata kepada para saudagar bahwa saya memiliki hamba sahaya, saya ingin menjualnya. Menjualnya itu pada saat itu adalah senilai sekitar 10 unta ya, 10 unta. Siapa yang mau? Karena pada saat itu 10 unta itu mungkin termasuknya itu adalah lebih kecil ya, atau 20 dinar lah. 20 dinar itu mungkin untuk sekelas hamba sahaya itu mungkin lebih murah, karena kalau yang lain itu rata-rata sekitar 200 gitu, 200 dinar, kalau itu sekitar 20 dinar. Tetapi hamba sahaya saya ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu adalah dia itu kalau toh nanti kita diambil, itu dia tuh akan berteriak bahwa saya ini adalah orang merdeka, bukan hamba sahaya. Itulah kelemahan dia gitu. Tapi udah nggak masalah, yang penting dia bekerjanya sangat baik. Akhirnya dipromosikan dengan sangat meyakinkan, sehingga membuat orang lain itu percaya. Dibayarlah uang sebesar sekitar 20 dinar lah, itu senilai 10 ekor unta. Diajaklah orang yang membeli tersebut ke tempat Su'aibid bin Harmalah gitu, bahwa itulah budak saya, silakan kau ambil gitu. Jadi begitu mau diambil, maka itu langsung teriak, dia itu pembohong, saya ini adalah orang yang merdeka. Kemudian saudagar yang membeli ini
berkata, saya sudah tahu inilah kelemahanmu, engkau tidak pernah mengakui bahwa engkau adalah hamba saya, tapi yang penting saya butuh engkau bisa bekerja. Ini ya, diambillah dan dijuallah di pasar Su'aib bin Harmalah ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya datanglah Abu Bakar bertanya kepada Nuaiman bin Amru, wahai Nuaiman, kemanakah Su'aib bin Harmalah? Kita semua udah lapar ini, kita mau makan. Dengan entengnya kemudian Nuaiman ini menjawab, Su'aib sudah saya jual ya Abu Bakar. Betapa kaget Abu Bakar mendengar penjelasan dari Nuaiman ini. Sudah engkau jual kemana? Sudah aku jual ke pasar ya Abu Bakar. Kemudian bagaimana ceritanya? Diceritakan begini. Kemudian akhirnya Abu Bakar meminta kepada Nuaiman bin Amru ini untuk menunjukkan siapa yang membelinya. Kemudian akhirnya mereka bersama-sama ke tempat orang yang membeli, kemudian dibayar kembali oleh Abu Bakar, sehingga bisa dibeli lagi nih hamba sahaya itu oleh Abu Bakar. Dari situ kemudian sepulangnya sampai di kota Madinah menyampaikan cerita tersebut kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar menceritakan bahwa Nuaiman bin Amru ini menjual temannya ke pasar gitu. Begitu mendengar cerita itu, maka Rasulullah itu tertawa sejadi-jadinya. Bahkan diriwayatkan tersenyumnya Rasulullah itu sampai terlihat dirahamnya gitu. Jadi itu membuat para sahabat yang lain juga ikut tersenyum pada saat itu. Bahkan diriwayatkan juga 1 tahun setelah kejadian tersebut, setiap ada orang yang berkunjung kepada Rasulullah, maka Rasulullah menceritakan tentang kisah Nuaiman menjual Su'aib bin Harmalah gitu, ke sahabat-sahabatnya yang berkunjung ke rumah beliau. Rasulullah ingin mencairkan suasana dengan cara demikian. Jadi Rasulullah itu begitu indah, tidak terus-menerus kelihatan harus serius, tidak. Beliau itu mempunyai jiwa yang memang sangat halus. Sekali juga beliau itu hobi juga untuk untuk bercanda gitu. Terakhir ya, itu adalah ngeprank yang dilakukan oleh Suaiman bin Amru ini masih juga melakukan kejahilan. Jadi bahkan sekelas Khalifah Utsman bin Affan juga pernah diprank oleh Nuaiman bin Amru ini. Jadi dikisahkan pada saat itu ada seorang kakek yang sangat sepuh ya, yang usianya itu sekitar 115 tahun, yang bernama Makrumah bin Naufal. Kakek ini kemudian mendatangi sebuah masjid dan memang hendak melakukan sholat, namun pada saat itu hendak buang air kecil. Sehingga karena matanya ini buta, hendak buang air kecil, tapi samping masjid ya, di dekat masjid, di teras masjid. Sehingga ketika mau buang air kecil, para sahabat berteriak pada saat itu bahwa masjid, memberikan isyarat kepada Makrumah bin Naufal ini agar tidak buang air kecil di situ. Melihat hal tersebut, muncullah ide usil dari Nuaiman bin Amru ini. Kemudian Nuaiman mendatangi Makrumah bin Naufal, kemudian berkata kepada Makrumah bin Naufal bahwa, wahai Makrumah, biarlah saya yang akan mengantar engkau ke tempat yang benar gitu. Jangan di sini tempat masjid gitu. Begitu berkata Nuaiman bin Amru kepada Makrumah bin Naufal ini. Kemudian dituntunlah ini orang tua sepuh yang usia 115 tahun yang sudah buta ini, dituntun oleh Nuaiman bin Amru. Kemudian bukannya malah dituntun ke belakang atau dituntun ke kamar mandi ya, tetapi malahan dituntunnya ke tengah masjid. Nuaiman bin Amru ini menuntun Makrumah bin Naufal ini ke tengah masjid, kemudian berkata, disinilah tempatnya, silahkan engkau buang air kecil di sini, gitu kata Nuaiman bin Amru. Jadi akhirnya langsung pada saat itu, karena memang sudah tidak tahan, sehingga langsunglah pada saat itu di situ. Sehingga para sahabat yang lain berteriak, masjid. Akhirnya larilah Nuaiman bin Amru ini sambil tertawa, dia lari terus keluar dari masjid sambil tertawa, merasa senang dan gembira gitu. Karena misinya telah berhasil. Kemudian Makrumah bin Naufal ini menggerutu, kemudian celakalah siapakah orang yang telah membawa saya ke tempat ini. Kemudian sahabat yang lain berkata, yang telah menuntut engkau itu adalah Nuaiman bin Amru. Makrumah bin Naufal ini berkata lagi bahwa sungguh jika aku beruntung, maka tongkat ini itu akan mengetuk kepalanya gitu. Jadi karena kesalnya itu, karena nuntun itu Masya Allah, orang lagi sudah sepuh, udah tidak bisa melihat, malah dituntunnya ke tempat yang salah. Kemudian pada keesokan harinya seperti biasa, karena dia itu adalah orang yang rajin beribadah, maka hendak menjalankan sholat di masjid. Berangkatlah Makrumah bin Naufal ini ke masjid. Kemudian pada saat itu juga ada Nuaiman bin Amru. Kemudian Nuaiman bin Amru mendatangi lagi Makrumah bin Naufal dengan suara yang diubah. Jadi suaranya dibesarkan. Suaranya sengaja dibesarkan, jadi sehingga tidak sama dengan suara yang kemarin. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Nuaiman bin Amru. Wahai Makrumah bin Naufal, apakah engkau mau saya tunjukkan di mana tempatnya Nuaiman bin Amru?
"Oh iya benar, kemarin saya telah diprank oleh Nuaiman bin Amru," kata Makrumah bin Naufal. "Sekarang saatnya saya akan membalas," kata Makrumah bin Naufal. "Baiklah, kalau begitu wahai Makrumah bin Naufal," kata Nuaiman bin Amru. Sambil suaranya dibesarkan, jadi sehingga tidak tahu. "Saya akan mengantar engkau pada Nuaiman bin Amru. Sini ikut saya." Kemudian dituntunlah Makrumah bin Naufal ini ke tengah masjid lagi. Dituntunlah di belakang Sayyidina Utsman bin Affan yang sedang menjalankan sholat pada saat itu. Jadi ketika Utsman bin Affan sedang menjalankan sholat, kemudian dituntunlah Makrumah bin Naufal ini tepat di belakang Utsman bin Affan. Kemudian berkatalah Nuaiman bin Amru ini kepada Makrumah bin Naufal bahwa orang yang di depan itu adalah Nuaiman gitu, Nuaiman bin Amru. Maka tanpa berpikir panjang, tongkat yang tadi dibawa itu akhirnya diketuklah kepada orang di depan. Diketuk beberapa kali sehingga para sahabat pada saat itu berteriak bahwa, "Ya Makrumah, itu adalah Utsman bin Affan. Engkau telah mengetuk kepala Khalifah Utsman bin Affan." Begitu mendengar itu langsung kabur lagi Nuaiman bin Amru ini dengan sangat terketawa-ketawa gitu. Dia merasa senang karena telah menjalankan misinya dengan baik. Jadi memang itu hobinya bercanda, itu bodor pada zaman Nabi. Itu namanya Nuaiman bin Amru. Tetapi pada saat itu Utsman bin Affan juga tidak marah karena beliau tahu bahwa Rasulullah sendiri juga ketika diprank oleh Nuaiman bin Amru tidak marah dan tidak pernah mencela Nuaiman bin Amru karena Nuaiman bin Amru adalah salah satu ahli surga yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa Nuaiman bin Amru ini nanti akan masuk surga dalam keadaan tertawa-tawa. Dia tertawa terus bisa masuk surga. Jadi yang lain itu ada yang keadaan biasa masuk surga. Kalau Nuaiman bin Amru ini memiliki kelebihan khusus, yaitu dia masuk surga dalam keadaan tertawa-tawa gitu. Hikmah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini itu adalah bahwa betapa lembutnya hati seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bukanlah orang-orang yang memang yang kita bayangkan selama ini selalu dalam keadaan serius. Kadangkala beliau juga bisa bercanda, kadangkala beliau juga bisa bersenda gurau. Beliau sangat lembut dan sangat harmonis kepada para sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika ada orang yang ngeprank beliau seperti Nuaiman bin Amru, itu beliau tidak marah, beliau bahkan ketawa gitu. Beliau bahkan menganggap itu bukan bawahan. Jadi subhanallah, ini sebuah akhlakul karimah, sebuah akhlak yang mulia yang harus kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita, bagaimana lembutnya hati Rasulullah terhadap para sahabat-sahabatnya. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.